Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1209 Minta Maaf. Wajah Logi Gao seperti abu, mengira Riman Feng kebetulan lewat, tidak menyangka CEO Feng datang khusus untuknya. Apakah Thomas Qin ini dewa penyelamat CEO Feng? Riman Feng dengan dingin mendengus, aku sudah memberikan Tuan Qin Supreme Card. Jangan bilang kamu tidak tahu. Wajah Logi Gao berubah drastis, apa? Supreme Card, CEO Feng? Aku benar-benar tidak tahu ini. Saat itulah Nani Gong teringat dan berkata, suamiku iya, Supreme Card apa dia? Aku barusan lupa memberitahumu. Tapi itu hanya kartu anggota, aku belum pernah mendengarnya, pasti palsu. Ketika Logi Gao mendengar ini, dia langsung marah dan menamparkan wajah Nani Gong dengan membalikkan kepala. Blok. Kamu sialan, kenapa tidak mengatakannya dari tadi? Kamu ingin mencelakaiku. Tamparan Logi Gao di wajah Nani Gong mengejutkan semua orang. Logi Gao adalah orang gila yang terkenal kebangetan dalam memanjakan istri. Tidak menyangka akan menamparkan istrinya di depan umum. Sepertinya dalam masalah hari ini. Nani Gong merasa sangat sedih, menutupi wajahnya, matanya melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Yang bermarga Gao, kamu memukulku. Beraninya kamu memukulku. Logi Gao mengertakkan gigi dengan marah, hanya ringan memukulmu. Cepat minta maaf pada Tuan Qin. Logi Gao menatap, mengepalkan tinjunya erat-erat. Jika dia memberitahu dia bahwa Thomas Qin adalah pemilik Supreme Card, mana berani dia memprovokasi Thomas Qin. Sebagai seorang eksekutif perusahaan, dia tahu arti dari Supreme Card ini. Hanya mereka yang memiliki dukungan besar dari direktur yang dapat memenuhi syarat. Dengan kata lain, dengan Supreme Card ini, tidak ada perbedaan status dengan Riman Feng. Menyinggung Thomas Qin lebih serius daripada menyinggung direktur. Jika dia kehilangan pekerjaan gaji jutaan yuan tahunan ini, apa yang akan dia jalani di masa depan? Meski dia seorang pemanja istri, dia tentunya tahu mana yang lebih penting ketika kariernya sedang sekarat. Melihat Logi Gao sangat marah, Nani Gong tidak berani membuat masalah, dia tahu bahwa dia membuat masalah kali ini. Dia berjalan ke Thomas Qin, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan sedih. Maaf, ini salahku hari ini, sangat menwanggungmu. Thomas Qin berkata dengan dingin, minta maaf pada sepupuku. Nani Gong mengertakkan gigi dan berjalan ke Lin Fifin, masih merasa sedih, wajahnya memerah dan sangat malu. Fifin, maafkan aku, demi teman sekelas, tolong jangan perhitungan denganku. Nani Gong sangat ingin menemukan lubang untuk masuk. 10 menit yang lalu, dia masih berani menyindir tentang kehidupan buruk Lin Fifin, tetapi sekarang dia harus menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada Lin Fifin, berbicara dengan lembut kepada Lin Fifin, dan memintanya untuk melepaskannya. Lin Fifin masih berhati lembut, dia mengerutkan kening saat melihat adegan ini dan berkata, "Oke, tidak apa-apa. Ayo pergi." Thomas Qin mengangguk, menyapa Riman Feng, lalu keduanya pergi. Setelah masuk ke dalam mobil, kata Lin Fifin, "Sepupu, kapan kamu menjadi Supreme Card? Bagaimana kamu kenal bos besar itu?" Thomas Qin tersenyum, "Pasienku." Lin Fifin mengerutkan kening dan mengangguk. Meskipun mereka semua adalah dokter, Lin Fifin juga tahu bahwa Thomas Qin seharusnya mengenal orang-orang ini karena pekerjaannya. Tapi dia selalu merasa Thomas Qin punya cara lain. Kalau tidak, dia juga seorang dokter, bagaimana mungkin dia tidak mengenal begitu banyak orang besar? Keterampilan medis sepupunya ini tidak begitu hebat, bukan? Di mata Lin Fifin, keterampilan medis Thomas Qin paling setara dengannya. Bahkan Lin Fifin merasa dirinya lebih baik, koneksi mereka seharusnya tidak jauh berbeda. Apakah sepupunya punya cara lain? Setelah pulang dan menceritakan hal-hal itu, tante kedua pun kagum pada Thomas Qin.
Thomas hebat sekarang, kamu punya kemampuan, Vivin, kamu harus belajar dari sepupumu, yang juga seorang dokter, kamu lihat betapa hebatnya sepupumu. Lin Vivin melotot, aku tahu. Meskipun dia sedikit tidak puas di hatinya, dia masih sangat berterima kasih kepada Thomas Kin, perabot 1 juta yuan lebih, dia tidak akan mampu membelinya tanpa Thomas Kin dalam hidup ini. Aku akan memasak. Untuk berterima kasih kepada Thomas Kin, Lin Vivin memasak sendiri yang mana jarang sekali terjadi, dan Ernie Tang juga beristirahat. Setelah Ernie Tang duduk, dia menerima telepon dari perusahaan. Sejak Ernie Tang mendapatkan kembali statusnya sebagai nona kedua keluarga Tang, sekarang dia telah menjadi bos kecil. Ada sebuah perusahaan kecil di bawah tangannya. Meskipun Ernie Tang tidak banyak beroperasi, dikelola oleh seseorang, dan dia baik-baik saja. Setelah menjawab telepon, Ernie Tang mengucapkan beberapa patah kata, wajahnya masam, dan dia menutup telepon. Tante kedua, ada apa? Ernie Tang menghela nafas dan berkata, perusahaan kecil aku dalam bisnis makanan. Ketika Abraham Tang memberi aku perusahaan ini, dia memiliki tim lengkap dengan manajer umum, tidak perlu aku untuk mengelolanya. Aku hanya harus menunggu akhir tahun untuk bagi uang. Thomas Kin mengangguk, dia tahu itu, ini adalah hasil dari pembersihan Abraham Tang. Tante kedua sudah bertahun-tahun tidak menyentuh hal-hal ini, dia tentu saja tidak tahu banyak tentang bisnis, sehingga perusahaan yang diberikan kepadanya harus dikelola oleh seseorang. Cara termudah adalah membiarkan tante kedua menjadi penjaga toko. Namun kali ini situasi perusahaan cukup istimewa, tim asli pergi, dan 5 orang inti perusahaan keluar sekaligus. Kelima orang ini adalah orang-orang yang pertama kali mendirikan perusahaan. Bisa dibilang mereka adalah beberapa anak muda yang dibimbing oleh Abraham Tang sendiri. Tidak mudah membangun perusahaan sebesar ini. Perkembangan normal akan sangat menjanjikan masa depan. Mereka berlima tidak tahu kenapa, orang-orang ini tiba-tiba meninggalkan pekerjaannya. Tidak ada yang setuju dengan bos perusahaan ini, tetapi begitu 5 manajer inti pergi, perusahaan segera menghentikan rutinitas, dan tidak ada yang bisa mengarahkan. Thomas Kin mengerutkan kening, mendengar berita itu, dia merasa sedikit aneh. Tante kedua, kelompok orang ini pasti punya idenya sendiri setelah keluar dari pekerjaannya. Apakah mereka punya jalan keluar? Ernie Tang menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu, meskipun ada jalan keluar, perusahaan ini dikembangkan oleh mereka. Seharusnya sangat emosional, kan? Aku merasa Abraham Tang yang melakukan sesuatu. Thomas Kin mengerutkan kening. Jika itu Abraham Tang, maka aku pikir dia minta dihajar. Thomas Kin mematahkan kedua kaki Abraham Tang dan benar-benar membereskan keluarga Tang sebelum mereka mengembalikan aset tante kedua. Setelah menghilang begitu lama, keluarga Tang ini sepertinya sedikit siap untuk bertindak. Tante kedua, biarkan aku pergi ke perusahaan denganmu dulu. Baiklah, ayo pergi. Ernie Tang dan Thomas Kin keluar, dan keduanya datang ke perusahaan makanan Tang. Perusahaan ini relatif besar di kota Donghai, membuat segala jenis makanan kecil dan mie instan dengan keripik kentang di supermarket, hampir semuanya dipasok oleh keluarga Tang. Meskipun keuntungannya kecil, namun volume penjualannya relatif besar sehingga secara keseluruhan perusahaan masih sangat menguntungkan. Saat menuju pintu, saat melihat Ernie Tang, Satpam terlihat malas. CEO Tang datang naiklah. Thomas Kin mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Bagaimana sikap kamu? Kamu malas sekali saat melihat direktur perusahaan. Petugas keamanan tidak peduli dan berkata dengan nada menghina. Masih direktur, perusahaan akan tutup. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.